Baik teman-teman mahasiswa, kali ini kita masuk pada penjelasan materi pengantar filsafat dengan tema yang akan kita bahas adalah membaca sebagai aktivitas berfilsafat. Yuk kita ikuti penjelasan detailnya tentang materi dari pengantar filsafat ini. Membaca sebagai berfilsafat. Dalam konteks ini, membaca karya-karya filsafat berarti membaca buku, artikel yang membahas pokok-pokok filosofis dengan argumen-argumen khas filsafat. Ada dua jenis karya filsafat, yaitu karya primer dan karya sekunder. Kalau karya primer berarti pemikiran asli dari para filsuf yang bersangkutan. Kemudian kalau kita bicara tentang karya sekunder, berarti itu adalah komentar-komentar, interpretasi, atau pengembangan dari karya-karya primer tersebut. Ada petunjuk membaca filsafat oleh Mark B. Woodhouse berupa panduan penting agar membaca karya filsafat menjadi sebuah atau suatu kegiatan berfilsafat. Yang pertama, kita harus memiliki pengertian yang mendalam. Bagaimana caranya memiliki pengertian yang mendalam? Baca dengan cermat, jangan cepat-cepat melewati teks tanpa memastikan bahwa Anda benar-benar memahami isi teks itu. Maka kalau boleh ambillah waktu minimal 1-2 jam jika diperlukan. Nah, yang kedua, kita harus berkesinambungan atau baca secara berkelanjutan. Jangan terlalu lama putus antar sesi bacaan agar alur pemikiran dari tahap 1 ke tahap selanjutnya tetap terjaga. Jangan baca sesi hari ini, kemudian sesi selanjutnya nanti dibaca 2 hari kemudian. Dan yang tidak boleh dilupakan juga harus mencari sumbernya. Contoh kamus, ensiklopedia, atau glosari istilah untuk istilah-istilah sulit yang kita belum mengerti. Kemudian yang terpenting juga kita harus menjaga objektivitas. Jangan terlalu dibawa rasa suka atau benci terhadap satu topik atau malah terhadap penulisnya. Usahakan saat membaca kita menjaga jarak dari perasaan itu, suka atau benci, agar kita bisa lebih objektif dalam melakukan penilaian. Kemudian ada komponen dalam membaca filsafat sebagai aktivitas filosofis. Pertama yang sudah saya singgung di awal, harus mengerti argumen dan konten filosofis dari karya tersebut. Kemudian harus berani mengkritisi atau menguji argumen-argumen itu. Ya, contohnya menilai kejelasan atau melihat kekuatan dari argumen itu, atau mencoba memprediksi asumsi-asumsi yang tersembunyi, atau mungkin ada kelemahan-kelemahan dari argumen itu. Proses membaca filsafat bukan hanya menyerap isi saja, tetapi sebenarnya juga berdialog secara kritis dengan pemikir yang menulis tentang filsafat. Nah, teman-teman mahasiswa program studi ilmu filsafat, itulah bagian penjelasan dari materi mata kuliah pengantar filsafat, khususnya bagian membaca sebagai aktivitas berfilsafat. Saya Agustinus Koba Kalingkongan, Filoek, Filosofi in Action.